Cuma bukan abjad namanya. Itu loh ada satu sampai. Ya, itu lah itu sih kan dari terima. Itu yang ada aku. Bukan abjad. Sama saja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi, kali ini kita akan belajar kimia materi penyetaraan reaksi redoks. Walaupun PJJ, tetap semangat belajar ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Nah, sebenarnya ada dua penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama cara ion elektron dan yang kedua nanti cara bilangan oksidasi. Hari ini kita akan fokus ke yang pertama dulu ya, yaitu cara ion elektron. Ada beberapa tahapan dalam reaksi. Nah, suasananya bisa asam dan juga basah. Untuk yang asam, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cara melihatnya, lihat yang atomnya berbeda atau biloknya berubah. Lalu yang kedua, setarakan setengah reaksi oksidasi dan reduksi dengan urutan. Jadi setelah kita pisah, mana reaksi oksidasi, mana reaksi reduksi, baru kemudian kita urutkan cara-cara ini. Masih ingat ya anak-anak, reaksi oksidasi itu apabila bilangan oksidasinya bertambah. Kalau reaksi reduksi berarti biloknya berkurang. Nah, langkahnya, samakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan menambahkan koefisien. Lalu yang kedua, samakan jumlah oksigen. Ruas yang kekurangan oksigen ditambah dengan H2O. Berikutnya, samakan jumlah hidrogen dengan cara ruas yang kekurangan hidrogen itu ditambah H positif. Kemudian samakan muatan besar, kita jumlahkan muatan kiri dan kanan dilihat. Nah, muatan yang lebih besar ditambah dengan elektron. Terakhir, jumlahkan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Dan kita akan lihat, maka reaksi redoks tersebut akan setara. Ciri reaksi redoks setara ada dua ya anak-anak. Yang pertama, jumlah atom ruas kiri dan kanan sama. Dan yang kedua, jumlah muatan antara ruas kiri dan kanan juga sama. Nah, itu cara-caranya untuk suasana asam. Untuk suasana basam, yang sederhananya bisa kita tambah OH. Kedua ruas kita tambah OH- sebanyak H+. Itu diantara untuk suasana basah. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini ada reaksi redoks. Cr2O7 2- ditambah Fe2 positif menghasilkan Cr3+ ditambah Fe3 positif. Nah, kalau kita perhatikan bilangan oksidasi Cr ini dari positif 6 menjadi positif 3, artinya reduksi ya. Sedangkan Fe dari positif 2 menjadi positif 3, naik, kalau naik oksidasi. Jadi langkah yang pertama kita lihat atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Sudah tahu yang mengalami perubahan bilok, kita lanjut ke langkah kedua. Kita pisahkan reduksi dan oksidasi. Samakan atomnya. Di Cr di kiri ada 2. Di kanan masih 1, maka kita beri koefisien 2 pada Cr3+. Jadi sekarang jumlah Cr di kiri dan kanan sama-sama sudah 2. Untuk Fe, jumlah atom di kiri dan kanan sudah sama, berarti tidak perlu kita tambahkan koefisien. Langkah ketiga, anak-anak, samakan jumlah O. Ruas yang kekurangan O kita tambah dengan H2O. Kita lihat di sini Cr2O7 2-.
ada 7 atom O di kiri. Di kanan kan tidak ada. Maka kita menambahkan 7H2O di sebelah kanan. Untuk oksidasinya tetap karena tidak mengandung oksigen. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Kita akan menambahkan H positif. Jadi tulis ulang. Langkah yang ketiga, Cr2O72- menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. Hidrogen di kanan kan ada 14, berarti di kiri kita perlu tambah 14 H positif. Di oksidasi tidak ada hidrogen, jadi juga tidak kita tambahkan H+. Nah, langkah yang kelima, kita lihat muatan. Muatan itu jumlah ion dikali koefisien. Di kiri koefisiennya -2 dikali 1. -2 ya. Positif 1 kali 14. Positif 14. Positif 14 dikurangi 2, hasilnya kan positif 12 untuk kiri. Di kanan 3 positif kali 2, positif 6. 0 dikali 7, 0. Jadi di kanan positif 6, di kiri positif 12. Sehingga kita perlu kurangi dengan 6 elektron. Jadi muncul 6 elektron ini untuk menyamakan muatan. Sedangkan di bawah, muatan Fe di kiri 2 positif kali 1, positif 2. Di kanan 3 positif kali 1, positif 3. Muatan di kiri 2, muatan di kanan 3. Kelebihan 1 di kanan, sehingga perlu tambah 1 elektron. Terakhir, sebelum dijumlahkan, kita kali silang jumlah elektron agar dia setara. Jadi yang di atas, reaksi reduksi kita kali 1, reaksi oksidasinya kita kali 6. Sini 1 Cr2O72- dikali 1 tetap ya. Untuk yang reduksi karena kali 1 kita salin ulang. Untuk yang oksidasi karena kali 6, berarti koefisien 1 Fe2+ ini kali 6. 6 Fe2 positif. Menghasilkan ini 1 Fe3 positif dikali 6 juga 6 Fe3 positif. Ditambah 6 elektron. Lalu kita jumlahkan anak-anak. Nah, setelah dijumlahkan, elektron di ruas kiri dan kanan kan sama. Jadi ini bisa dicoret. Nah, tinggal ruas kirinya ada Cr2O72- ditambah 6 Fe2+ ditambah 14 H positif. Di ruas kanan 2 Cr3+, ini 2 Cr3+ ya, ditambah 6 Fe3+ ditambah 7H2O. Jadi seperti itu. Ingat di sini tadi ada 2 Cr3+. Nah, sekarang reaksi redoksnya sudah setara. Jika ada yang mau bertanya, nanti silakan dijapri saja lewat WA ya. Nah, untuk tugasnya ada 2. Ini soalnya dikerjakan pada buku catatan kimia ya. Oke, cukup untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.